Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semuanya sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya pada hari ini. Baik, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sekali saya sudah istilahnya diberikan kesempatan untuk mempunyai waktu luang agar bisa membikinkan video ini untuk teman-teman VIP semuanya, seluruhnya ya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan teknik saya, yakni teknik lampu lalu lintas atau teknik lampu merah ataupun lampu hijau, apapun itu, yang penting ya traffic light apapun itu. Intinya yang lampu merah kuning hijau itu, yang garis merah kuning hijau itu. Baik, banyak sekali mungkin dari kalian ada yang baru pemula di binomo ini, ada juga yang sudah profesional dan istilahnya ya levelnya lebih tinggi dari amatir lah, gabung di grup VIP saya gitu. Oke, jadi langsung saja, cukup pembukaannya, saya tidak ingin terlalu membuang banyak waktu dan ya, mari kita simak penjelasannya. Baik, bagi kalian yang pertama kali untuk menggunakan binomo ini, kalian pasti akan tampilannya seperti ini ya, khususnya yang mau di desktop. Hal yang pertama kalian lakukan pertama-tama adalah ubah dulu grafiknya menjadi sebuah grafik candle, nah atau lilin ya. Bisa di sini kalian lihat, di sini buka candle, nah dia akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian ubah time frame-nya itu menjadi 1 menit ya, karena 1 menit ini sangat ideal sekali bentuk-bentuk candle-nya itu untuk kita analisa seperti itu, karena teknik lampu merah ini juga analisanya adalah menitan, atau 1 menit, 2 menit, 3 menit itu adalah analisa dari teknik lampu merah ini atau lampu hijau atau lampu lalu lintas ini. Baik, kalau sudah seperti ini, sekarang apa yang harus dilakukan? Banyak sekali teman-teman yang masih bingung bagaimana cara masang indikatornya. Nah, kalau kalian lihat di dokumen itu ada beberapa indikator: garis merah, garis hijau, garis kuning, dan MACD. Baik, pertama-tama kita akan ke sini ya, ke option indikator dulu. Kita akan masuk di sini. Kita akan pilih yang namanya moving average, atau kalau kalian bahasa Indonesia itu namanya di sini akan menjadi pergerakan rata-rata. Ya. Jadi yang harus kalian lakukan, ini tidak perlu diubah. Kemudian yang ini juga tidak perlu diubah. Di sini period atau periodenya itu bisa diubah menjadi periode 7 ya. Kemudian tipenya itu menjadi Wallace-Wilder, oke. Wallace-Wilder ya, mungkin agak berbeda dengan di dokumen, tapi di penjelasan kali ini kita akan upgrade lagi garisnya menjadi Wallace-Wilder. Jadi sebagai catatan, semua garisnya itu berubah menjadi tipe Wallace-Wilder, dan ini diganti warnanya menjadi warna hijau. Kemudian di apply, oke, dia udah muncul. Kemudian kita tambahkan lagi moving average, pergerakan rata-rata ya, pelan-pelan nih. Tidak perlu diubah, offsetnya tidak perlu diubah, periodnya kita ubah menjadi 20 ya. 20 kemudian berubah menjadi Wallace-Wilder lagi. Dan ini warnanya adalah merah, udah betul ya. Warnanya merah, oke. Kemudian kita akan pasang moving average lagi dengan periode 60 menggunakan tipe Wallace-Wilder lagi dengan warna kuning, oke. Iya, dan sudah lengkap di sini. Ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pendukungnya. Kalian mungkin bisa saja tambahkan di sini Bollinger Band tipe 20 atau apapun itu, namun simpelnya seperti ini ya. Jadi kemudian kita pilih MACD, dan MACD-nya ini standar, tidak perlu diubah, dan langsung pilih apply aja gitu, atau di setting. Dan ya, kita sudah selesai. Kita tutup indikatornya, lalu boom, sudah dalam bentuk perlengkapan perang kita ya dalam teknik lampu lalu lintas. Kemudian banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya agar ini indikatornya MACD-nya ini bisa kelihatan dengan lebih jelas ya. Kalian bisa saja ke sini, itu bisa digeser ke atas, itu kalian bisa atur ke atas, ke bawah, ke atur. Yang penting ya senyamannya kalian ya. Nah, dan sekarang kita sudah sudah siap tempur, oke. Baik, sembari kita menjelaskan, saya akan membuka beberapa perdagangan dulu di sini. Maksud saya beberapa pasar.
Baik, jika kalian nonton video ini otomatis kalian pasti sudah membaca dokumennya, yang mana lampu hijau, lampu kuning ini dan lampu merah ini adalah tanda-tanda ada memiliki artinya masing-masing. Seperti lampu hijau itu dia akan punya isyarat untuk kita melakukan eksekusi open posisi. Lampu kuning adalah peringatan, hati-hati dia akan balik arah, dan lampu merah adalah kita dilarang open posisi. Jadi intinya pada saat jangan catatan ini kita akan mencari pasar pada saat apa kita akan melakukan open buy ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu pasar yang bisa kita lakukan open buy di sini ya. Nah, jadi di sini dia garis hijaunya, itu lampu hijaunya, dia berada di atas garis merah, yang artinya boleh posisi open posisi buy atau atas ya. Ingat ya, di sini momennya. Momen-momen keakuratan lampu merah itu ada di sini ya. Meskipun di sini karena di sini sedang terjadi sideways, jadi momennya di sini ya. Jadi kan di sini terlihat dia terlihat yang namanya persilangan dan garis hijaunya sudah menyilang atas, dan candlenya itu di akhir yang ini, candle yang ini dia tutup posisi di atas garis hijau yang garis hijaunya berada di bawah garis di atas garis merah, yang artinya kita boleh melakukan open posisi perdagangan atas ya. Perlu diingat dalam teknik ini bisa saja mengalami yang namanya momen reversal atau pembalikan di sini ya kalau pasarnya normal. Jadi sehingga di sana itu dia kan sudah melewati yang namanya garis kuning, yang artinya peringatan dia akan reversal ya. Tapi berbeda dengan kasus di pasar ini, itu dia sedang memiliki tren naik yang kuat, sehingga jangan melawan tren ya. Seperti itu, perlu diingat ada beberapa rules yang harus diikuti dalam teknik lampu merah atau lampu lalu lintas ini, yakni momen-momennya itu akan akurat sekali di 1 hingga 3 candle di sini ya, yang ini. Nah, oke. Kita akan pelan-pelan lagi. Nah, oke. Syarat yang kedua adalah pada saat, nah ini anggap aja pasarnya ini tadi ya, kita menjelaskan pelan-pelan ini, bukan dengan open posisi ya. Tunggu dulu. Soalnya pasarnya agak kurang pas nih kita untuk menjelaskannya ya. Nah, sekarang pasarnya sedang tidak terlalu, nah ini buruk ya, pasarnya sedang buruk karena dia banyak doji di sini. Oke, kita kembali ke CryptoEDX, kita akan jelaskan yang ini tadi Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu momen lampu merah atau lampu lalu lintas, dan bisa kalian lihat di sini EMA/CD-nya itu batangnya yang warna hijau ini itu lebih besar daripada sebelumnya ya, besar daripada sebelumnya dan berwarna sama, yang artinya dia akan sangat kuat sekali, kemungkinannya pasti akan naik gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya di sini garis putih MACD-nya dia akan lurus ke atas tanpa ada tanda lekukan sedikit pun, yang artinya nah pada saat open posisi dia pasti akan memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk melakukan perdagangan naik ya. Ya, jadi ingat batangnya harus lebih besar MACD-nya sini, yang ini ya, jangan yang ini karena kebetulan sekali pasarnya sedang tidak ada. Jadi yang ini itu harus lebih besar daripada sebelumnya, dan garis putih di MACD-nya ini itu harus lurus menjunjung tinggi ke atas ya. Nah, kalau seperti ini beda kasusnya, dia sudah mulai menukik ke bawah ya, yang ini ya. Jadi ya memang ini bukan teknik garis merah, tapi ini adalah contoh garis putih MACD yang tidak memenuhi syarat lampu merah. Kenapa? Karena dia agak menukik ke bawah atau melengkung ke bawah seperti itu. Oke, sampai di sini saya harap kalian paham dulu. Saya pengen jelasin dengan open posisi sebenarnya lebih enak harusnya ya. Coba kita lihat pasar yang lain lagi. Oke, sedang tidak ada pasar yang bagus untuk dilakukan perdagangan.
Nah, seperti ini sebenarnya telat ya. Kita ada momennya di sini. Ini adalah salah satu contoh perdagangan sell. Nah, ini adalah satu contoh perdagangan sell. Ya. Kenapa sell? Karena garis hijaunya itu berada di bawah garis merah, ya, di sini. Nah, jadi momennya ada di sini dan candlenya itu berhenti di bawah garis hijau, yang artinya kita boleh melakukan perdagangan turun. Ya, bisa kalian lihat momennya di sini DMACD-nya ya. Syaratnya sama seperti kebalikan dari yang open buy tadi. Kalian lihat di sini. Nah, ini sama ya, sejajar ya dia ya. Momennya. Kalian lihat di sini, ini batang merah MACD-nya itu lebih besar daripada sebelumnya ya. Yang artinya dia akan pasti kuat turun, dan jika kita open sell di sini dia pasti akan profit. Paling mentok dia akan kompensasi level 1 seperti di sini. Nah, jadi garis putih MACD-nya ini juga akan menukik ke bawah seperti itu, dan dia pasti akan kuat untuk melakukan perdagangan turun. Nah, oke, sampai sana mungkin kurang lebih saja. Saya harap kalian semuanya paham untuk melakukan perdagangan. Kemudian, kenapa dia di sini sudah ada reversal padahal dia sudah berada di bawah garis hijau? Karena ini dia sudah melewati yang namanya garis kuning atau garis hati-hati. Nah, di sini batang merah yang ini dia sudah melewati batas hati-hati ya, atau kewaspadaan kita, peringatan lah ibaratnya ya, di lampu garis merah ini, yang artinya dia bisa saja sudah melakukan reversal, atau ketika dia sudah menyentuh garis kuning ini, sebaiknya kita untuk lebih memperhatikan lagi momen-momen dan rules-nya, karena dia bisa kemungkinan lebih besar akan menuju perdagangannya akan mengalami reversal seperti ini atau momen pembalikan. Nah, oke. Ya. Saya harap kalian sampai di sini paham dulu. Mohon maaf sepertinya tidak bisa kita contohkan ya. Tapi kita akan coba contohkan. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu momennya. Momennya garis merah bisa kalian lihat di sini. Kemudian garis yang naiknya ada di sini. Sebenarnya banyak sih kalau untuk momen garis merah ini ya. Tergantung kitanya aja. Harus sabar dan benar-benar mematuhi rules yang telah saya berikan di dalam grup VIP. Oke, itu adalah tren naik. Nah, ini tadi momennya di sini ya. Momennya ada di sini. Nah, momennya meskipun sideways dia masih punya kemungkinan untuk bisa profit ya. Jadi sebenarnya teknik ini sangat akurat sekali jika kalian benar-benar sabar menunggu momennya. Kemudian untuk momen sell-nya terjadi di sini. Nah, jadi ingat, dia harus momen-momen awal ya di teknik garis merah ini, teknik lampu merah ini. Dia harus momen-momen awal, yang artinya kalau telat 1 atau 2, 3 candle dia bisa saja sudah mengalami yang namanya reversal. Oke. Saya harap kalian paham untuk penjelasannya pada video kali ini. Soalnya ya kebetulan sayang sekali sekarang tidak ada contoh pasar yang bisa kita contohkan ya. Saya akan cek lagi. Nah, iya sepertinya. Nah, ini adalah salah satu momen teknik garis merah. Kita akan open posisi buy. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini adalah salah satu contoh teknik garis merah. Kenapa teman-teman? Mungkin kalian bisa lihat garis hijaunya sudah berada di atas garis merah ya. Garis hijaunya sudah berada di atas garis merah, dan candlenya ini dia berhenti di atas garis hijau yang berada di atas garis merah ya. Itu rules pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, batang di bawah MACD-nya itu dia lebih besar daripada sebelumnya, yang artinya dia akan punya kemungkinan naik. Rules yang ketiga, garis putih MACD itu lurus menukik ke atas ya, sehingga sangat besar sekali kemungkinannya dia pasti akan naik.
Oke, sebentar kita akan open posisi atas lagi. Nah, dan ini kenapa saya bisa open posisi atas? Perlu diingat teman-teman, kalau sudah momen lampu merah ini, dia pasti akan mempunyai yang namanya pembentukan momen yang sangat kuat sekali, minimal 1 hingga 3 candle ya. Kalaupun ini loss, kita bisa lihat kita bisa melakukan yang namanya kompensasi satu arah. Ya, oke. Nah, seperti ini saya terlalu terburu-buru kena open posisi atas. Kenapa tadi saya di sini melihat dia sedang lurus menukik ke atas, padahal di sini kesalahannya adalah dia sudah mulai menukik ke bawah ya, yang artinya sebenarnya rules-nya tidak terpenuhi, namun tetap masih kuat untuk bisa naik ya. Nah, oke, agak bermasalah nampaknya jaringannya kali ini ya. Kita harus siapin kompensasi dulu. Nah, bisa kena di sini batang MACD-nya itu lebih besar daripada sebelumnya. Dan garis putihnya ini dia menukik ke atas tanpa ada lekukan sedikit pun ya. Jadi itu adalah merupakan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Batangnya sudah berada di bawah garis hijau dan garis hijaunya berada di batangnya berada di atas garis hijau dan garis hijaunya berada di atas garis merah, seperti itu. Untuk open posisi, sebenarnya open posisi itu fleksibel. Kalian umumnya bisa melakukan open posisi di detik time remaining di atas ini itu di detik 30 ya, atau 31 pada saat pergantian candle. Nah, kalian lihat di sini atau di sini ada titik 00 ya. Kita akan open posisi lagi, contoh open posisi ya, 34, 32, 31 pencet atas. Ya, itu untuk open posisinya. Atau di sininya tadi itu 00, di sini 0031 ya, perlu diingat. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu momen yang agak sangat sudah mulai rentan di teknik lampu merah. Kenapa? Karena dia momennya itu sudah lama, atau sekitar 4 candle momennya naik ke atas, sehingga dia presentasinya akan sedikit menurun ketika kita sudah telat untuk mengikuti alur dari perdagangan momen lampu lalu lintas atau traffic light. Oke, meskipun presentasinya masih sangat tinggi teknik ini, selama syarat-syaratnya seperti batang MACD, garis putih MACD, dan lain sebagainya itu masih memenuhi yang namanya rules. Oke, kita di tackle. Kita akan open posisi atas lagi. Nah, ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini mungkin banyak sekali yang protes kenapa tekniknya loss ya, karena ya memang di sini momennya telat ya. Oke, momennya sudah telat dan dia di sini sudah menyentuh yang namanya titik resisten ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia sudah mulai menyentuh titik resisten di sini. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu panik ketika kalian sudah melakukan kesalahan analisa di teknik ini, karena kalian bisa saja selama MACD-nya masih belum menukik ke bawah dan batang MACD-nya masih berwarna hijau, serta yang di sini garis hijaunya dia masih lurus ke atas, maka kalian bisa melakukan yang namanya kompensasi satu arah. Oke, kompensasi satu arah. Kita akan siapin. Oke, ternyata kita profit. Baik, sepertinya mungkin itu saja dulu penjelasannya ya. Untuk penjelasan teknik lampu merah, kita akan cari dulu momen yang sell. Agak kurang lengkap kalau kita tidak contohkan momen sell ya. Oke, tidak ada. Jadi ingat, anggap saja kalian ini hanya memahami yang namanya teknik lampu merah. Jadi kalian hanya perlu memperhatikan momen-momen lampu merah atau bersabar. Jangan pernah memaksakan sebuah momen seperti itu. Oke. Nah, ini dia mau open sell tapi nggak jadi ya tadi ya. Oke, mungkin kita tunggu beberapa menit dulu. Kita akan lihat pasar-pasarnya yang bisa kita gunakan dalam perdagangan ya. Oke, GBP USD ini sedang tren turun.
Kalau sedang tren-tren seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya teknik follow the trend. Ini beda lagi ya, karena ini teknik saya yaitu lampu merah, jadi saya akan menjelaskan secara detail di sini. Kita akan tunggu di GBP JPY ya, sepertinya dia akan melakukan yang namanya momen persilangan. Garis hijaunya kita tunggu dulu di bawah garis merah, dan tutup candlenya itu harus berada di bawah garis hijau. Oke. Dan nampaknya dia tidak mau turun ya, marketnya sedang tidak turun. Dan hal seperti ini jangan dipaksakan ya teman-teman ya, karena kita memaksakan hal-hal seperti itulah kita bisa mengalami yang namanya loss atau kekalahan dalam trading, kehilangan uang kita gitu. Jadi intinya harus sabar, atur psikologi kalian, harus tenang, dan perhatikan rules yang penting ya, intinya yang sangat krusial sekali. Bagaimana atau saat kapan kalian harus melakukan perdagangan. Ingat, kalau tidak ada pasar seperti ini, tidak ada pasar yang bisa kalian analisa dengan teknik yang sudah kalian kuasai, maka sebaiknya jangan trading pada saat waktu itu. Atau kalian bisa coba waktu 1 jam atau 2 jam setelahnya, kalian cek lagi, tunggu momennya, dan ya sampai momen itu tiba, barulah kalian memulai perdagangan kalian seperti itu. Oke, dia masih belum memenuhi syarat ya, tapi tidak apa-apa, kita sabar dulu, kita akan tunggu syarat-syaratnya. Karena ini adalah video penjelasan ya, jadi sangat disayangkan sekali kalau saya tidak menyontohkan contoh perdagangan turun. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat di sini dia akan menyilang, garis hijaunya akan menyilang ke bawah, yang artinya garis hijaunya akan besar kemungkinannya nggak jadi, besar kemungkinannya untuk berada di bawah garis merah, yang artinya untuk sinyal kita agar melakukan open perdagangan sell. Ya, masih belum ternyata. Dan perlu diingat, ini adalah salah satu contoh yang namanya candle doji atau banyak shadow-nya ya, banyak batang-batang lurus seperti ini. Itu adalah candle yang banyak shadow atau bayangannya, atau ya banyak garis-garisnya seperti itu. Dan ini adalah salah satu perdagangan yang sangat pasar yang tidak dianjurkan sekali untuk melakukan perdagangan, karena dia seperti tadi tidak bisa ditebak, susah untuk dianalisa ya. Jadi intinya harus di momen yang sangat pasti sekali kalian harus mau melakukan perdagangan, dan nampaknya kita tidak bisa mencontohkan contoh perdagangan turun ya pada video kali ini. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Saya harapkan semuanya bisa memahami, dan intinya tenangin diri dulu, kalian harus bisa konsen dan kalian harus menunggu momen-momen pasti, kalian harus memperhatikan rules yang telah diberikan, dan jangan lupa pelajari materi-materi edukasi lainnya agar bisa menambah wawasan kalian seperti candle abnormal, candle doji, dan lain sebagainya. Oke? Baik, mungkin sampai sini saja dulu video kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, saya harap penjelasan bisa bermanfaat, dan salam profit untuk semuanya. Saya Sarjana Trading undur diri. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya pada hari ini. Baik, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sekali, saya sudah istilahnya diberikan kesempatan untuk mempunyai waktu luang agar bisa membikinkan video ini untuk teman-teman VIP seluruhnya ya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan teknik saya, yakni teknik lampu lalu lintas atau teknik lampu merah ataupun lampu hijau, apapun itu, yang penting ya traffic light apapun itu. Intinya yang lampu merah kuning hijau itu, yang garis merah kuning hijau itu. Baik, banyak sekali mungkin dari kalian ada yang baru pemula di binomo ini, ada juga yang sudah profesional dan istilahnya ya levelnya lebih tinggi dari amatir lah, gabung di grup VIP saya gitu. Oke, jadi langsung saja, cukup pembukaannya, saya tidak ingin terlalu membuang banyak waktu, dan ya mari kita simak penjelasannya. Baik,
Bagi kalian yang pertama kali untuk menggunakan binomo ini, kalian pasti akan tampilannya seperti ini ya, khususnya yang mau di desktop. Hal yang pertama kalian lakukan pertama-tama adalah ubah dulu grafiknya menjadi sebuah grafik candle. Nah, atau lilin ya. Bisa di sini, kalian lihat di sini, buka candle. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian ubah time frame-nya itu menjadi 1 menit ya. Karena 1 menit ini sangat ideal sekali bentuk-bentuk candle-nya itu untuk kita analisa seperti itu. Karena teknik lampu merah ini juga analisanya adalah menitan, atau 1 menit, 2 menit, 3 menit itu adalah analisa dari teknik lampu merah ini, atau lampu hijau atau lampu lalu lintas ini. Baik, kalau sudah seperti ini, sekarang apa yang harus dilakukan? Banyak sekali teman-teman yang masih bingung bagaimana cara masang indikatornya. Nah, kalau kalian lihat di dokumen itu ada beberapa indikator, garis merah, garis hijau, garis kuning, dan MACD. Baik, pertama-tama kita akan ke sini ya, ke option indikator dulu. Kita akan masuk di sini. Kita akan pilih yang namanya moving average, atau kalau kalian bahasa Indonesia itu namanya di sini akan menjadi pergerakan rata-rata. Ya. Jadi yang harus kalian lakukan ini tidak perlu diubah. Kemudian yang ini juga tidak perlu diubah. Di sini period atau periodenya itu bisa diubah menjadi periode 7 ya. Kemudian tipenya itu menjadi Wallace-Wilder, oke. Wallace-Wilder ya, mungkin agak berbeda dengan di dokumen, tapi di penjelasan kali ini kita akan upgrade lagi garisnya menjadi Wallace-Wilder. Jadi sebagai catatan, semua garisnya itu berubah menjadi tipe Wallace-Wilder, dan ini diganti warnanya menjadi warna hijau. Kemudian di apply, oke, dia udah muncul. Kemudian kita tambahkan lagi moving average, pergerakan rata-rata ya, pelan-pelan nih. Tidak perlu diubah, offsetnya tidak perlu diubah, periodnya kita ubah menjadi 20 ya. 20 kemudian berubah menjadi Wallace-Wilder lagi. Dan ini warnanya adalah merah, udah betul ya. Warnanya merah, oke. Kemudian kita akan pasang moving average lagi dengan periode 60 menggunakan tipe Wallace-Wilder lagi dengan warna kuning, oke. Iya, dan sudah lengkap di sini. Ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pendukungnya. Kalian mungkin bisa saja tambahkan di sini Bollinger Band tipe 20 atau apapun itu, namun simpelnya seperti ini ya. Jadi kemudian kita pilih MACD, dan MACD-nya ini standar, tidak perlu diubah, dan langsung pilih apply aja gitu, atau di setting. Dan ya, kita sudah selesai. Kita tutup indikatornya, lalu boom, sudah dalam bentuk perlengkapan perang kita ya dalam teknik lampu lalu lintas. Kemudian banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya agar ini indikatornya MACD-nya ini bisa kelihatan dengan lebih jelas ya. Kalian bisa saja ke sini, itu bisa digeser ke atas, itu kalian bisa atur ke atas, ke bawah, ke atur. Yang penting ya senyamannya kalian ya. Nah, dan sekarang kita sudah sudah siap tempur. Oke. Baik, sembari kita menjelaskan, saya akan membuka beberapa perdagangan dulu di sini. Maksud saya beberapa pasar. Baik, jika kalian nonton video ini, otomatis kalian pasti sudah membaca dokumennya, yang mana lampu hijau, lampu kuning ini, dan lampu merah ini adalah tanda-tanda ada memiliki artinya masing-masing. Seperti lampu hijau, itu dia akan punya isyarat untuk kita melakukan eksekusi open posisi. Lampu kuning adalah peringatan, hati-hati dia akan balik arah, dan lampu merah adalah kita dilarang open posisi. Jadi intinya pada saat jangan catatan ini, kita akan mencari pasar pada saat apa kita akan melakukan open buy ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu pasar yang bisa kita lakukan open buy di sini ya. Nah, jadi di sini dia garis hijaunya, itu lampu hijaunya, dia berada di atas garis merah, yang artinya boleh posisi open posisi buy atau atas ya. Ingat ya, di sini momennya. Momen-momen keakuratan lampu merah itu ada di sini ya. Meskipun di sini, karena di sini sedang terjadi sideways, jadi momennya di sini ya. Jadi kan di sini terlihat di sini dia terlihat yang namanya persilangan, dan garis hijaunya sudah menyilang atas.
Dan candlenya itu di akhir yang ini, candle yang ini, dia tutup posisi di atas garis hijau yang garis hijaunya berada di bawah garis di atas garis merah, yang artinya kita boleh melakukan open posisi perdagangan atas. Ya, perlu diingat dalam teknik ini bisa saja mengalami yang namanya momen reversal atau pembalikan di sini ya kalau pasarnya normal. Jadi sehingga di sana itu dia kan sudah melewati yang namanya garis kuning, yang artinya peringatan dia akan reversal ya. Tapi berbeda dengan kasus di pasar ini, itu dia sedang memiliki tren naik yang kuat, sehingga jangan melawan tren ya, seperti itu. Perlu diingat ada beberapa rules yang harus diikuti dalam teknik lampu merah atau lampu lalu lintas ini, yakni momen-momennya itu akan akurat sekali di 1 hingga 3 candle di sini ya, yang ini. Nah, oke. Kita akan pelan-pelan lagi. Nah, oke. Syarat yang kedua adalah pada saat, nah ini anggap aja pasarnya ini tadi ya, kita menjelaskan pelan-pelan ini, bukan dengan open posisi ya. Tunggu dulu. Soalnya pasarnya agak kurang pas nih kita untuk menjelaskannya ya. Nah, sekarang pasarnya sedang tidak terlalu, nah ini buruk ya, pasarnya sedang buruk karena dia banyak doji di sini. Oke, kita kembali ke CryptoEDX, kita akan jelaskan yang ini tadi kita. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu momen lampu merah atau lampu lalu lintas, dan bisa kalian lihat di sini EDM-MACD-nya itu batangnya yang warna hijau ini itu lebih besar daripada sebelumnya ya, besar daripada sebelumnya dan berwarna sama, yang artinya dia akan sangat kuat sekali, kemungkinannya pasti akan naik gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya di sini garis putih MACD-nya dia akan lurus ke atas tanpa ada tanda lekukan sedikit pun, yang artinya nah pada saat open posisi dia pasti akan memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk melakukan perdagangan naik ya. Ya, jadi ingat batangnya harus lebih besar MACD-nya sini, yang ini ya, jangan yang ini karena kebetulan sekali pasarnya sedang tidak ada. Jadi yang ini itu harus lebih besar daripada sebelumnya, dan garis putih di MACD-nya ini itu harus lurus menjunjung tinggi ke atas ya. Nah, kalau seperti ini beda kasusnya, dia sudah mulai menukik ke bawah ya, yang ini ya. Jadi ya memang ini bukan teknik garis merah, tapi ini adalah contoh garis putih MACD yang tidak memenuhi syarat lampu merah. Kenapa? Karena dia agak menukik ke bawah atau melengkung ke bawah seperti itu. Oke, sampai di sini saya harap kalian paham dulu. Saya pengen jelasin dengan open posisi sebenarnya lebih enak harusnya ya. Coba kita lihat pasar yang lain lagi. Oke. Sedang tidak ada pasar yang bagus untuk dilakukan perdagangan. Nah, seperti ini sebenarnya telat ya. Kita ada momennya di sini. Ini adalah salah satu contoh perdagangan sell. Nah, ini adalah satu contoh perdagangan sell. Ya. Kenapa sell? Karena garis hijaunya itu berada di bawah garis merah ya. Di sini. Nah, jadi momennya ada di sini dan candlenya itu berhenti di bawah garis hijau, yang artinya kita boleh melakukan perdagangan turun ya. Bisa kalian lihat momennya di sini DMACD-nya ya. Syaratnya sama seperti kebalikan dari yang open buy tadi. Kalian lihat di sini. Nah, ini sama ya, sejajar ya dia ya momennya. Kalian lihat di sini, ini batang merah MACD-nya itu lebih besar daripada sebelumnya ya, yang artinya dia akan pasti kuat turun, dan jika open sell di sini dia pasti akan profit. Paling mentok dia akan kompensasi level 1 seperti di sini. Nah, jadi garis putih MACD-nya ini juga akan menukik ke bawah seperti itu, dan dia pasti akan kuat untuk melakukan perdagangan turun. Nah,
Oke, sampai sana mungkin kurang lebih saja saya harap kalian semuanya paham untuk melakukan perdagangan. Kemudian, kenapa dia di sini sudah ada reversal padahal dia sudah berada di bawah garis hijau? Karena ini dia sudah melewati yang namanya garis kuning atau garis hati-hati. Nah, di sini batang merah yang ini dia sudah melewati batas hati-hati ya, atau kewaspadaan kita, peringatan lah ibaratnya ya, di lampu garis merah ini, yang artinya dia bisa saja sudah melakukan reversal, atau ketika dia sudah menyentuh garis kuning ini, sebaiknya kita untuk lebih memperhatikan lagi momen-momen dan rulesnya, karena dia bisa kemungkinan lebih besar akan menuju perdagangannya akan mengalami reversal seperti ini atau momen pembalikan. Nah, oke. Ya. Saya harap kalian sampai di sini paham dulu. Mohon maaf sepertinya tidak bisa kita contohkan ya. Tapi kita akan coba contohkan. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu momennya. Momennya garis merah bisa kalian lihat di sini. Kemudian garis yang naiknya ada di sini. Sebenarnya banyak sih kalau untuk momen garis merah ini ya. Tergantung kitanya aja. Harus sabar dan benar-benar mematuhi rules yang telah saya berikan di dalam grup VIP. Oke, itu adalah tren naik. Nah, ini tadi momennya di sini ya. Momennya ada di sini. Nah, momennya meskipun sideways dia masih punya kemungkinan untuk bisa profit ya. Jadi sebenarnya teknik ini sangat akurat sekali jika kalian benar-benar sabar menunggu momennya. Kemudian untuk momen sell-nya terjadi di sini. Nah, jadi ingat dia harus momen-momen awal ya di teknik garis merah ini. Teknik lampu merah ini dia harus momen-momen awal, yang artinya kalau telat 1 atau 2, 3 candle dia bisa saja sudah mengalami yang namanya reversal. Oke. Saya harap kalian paham untuk penjelasannya pada video kali ini. Soalnya ya kebetulan sayang sekali sekarang tidak ada contoh pasar yang bisa kita contohkan ya. Saya akan cek lagi. Iya, sepertinya. Nah, ini adalah salah satu momen teknik garis merah. Kita akan open posisi buy. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini adalah salah satu contoh teknik garis merah. Kenapa teman-teman? Mungkin kalian bisa lihat garis hijaunya sudah berada di atas garis merah ya. Garis hijaunya sudah berada di atas garis merah dan candlenya ini dia berhenti di atas garis hijau yang berada di atas garis merah ya. Itu rules pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, batang di bawah MACD-nya itu dia lebih besar daripada sebelumnya, yang artinya dia akan punya kemungkinan naik. Rules yang ketiga, garis putih MACD itu lurus menukik ke atas ya, sehingga sangat besar sekali kemungkinannya dia pasti akan naik. Oke, sebentar kita akan open posisi atas lagi. Nah, dan ini kenapa saya bisa open posisi atas? Perlu diingat teman-teman, kalau sudah momen lampu merah ini, dia pasti akan mempunyai yang namanya pembentukan momen yang sangat kuat sekali, minimal 1 hingga 3 candle ya. Kalaupun ini loss, kita bisa lihat kita bisa melakukan yang namanya kompensasi satu arah. Ya, oke. Nah, seperti ini saya terlalu terburu-buru kena open posisi atas. Kenapa tadi saya di sini melihat dia sedang lurus menukik ke atas, padahal di sini kesalahannya adalah dia sudah mulai menukik ke bawah ya, yang artinya sebenarnya rulesnya tidak terpenuhi namun tetap masih kuat untuk bisa naik ya. Nah, oke, agak bermasalah nampaknya jaringannya kali ini ya. Kita akan siapin kompensasi dulu. Nah, bisa kena di sini batang MACD-nya itu lebih besar daripada sebelumnya. Dan garis putihnya ini dia menukik ke atas
tanpa ada lekukan sedikit pun ya. Jadi itu adalah merupakan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Batangnya sudah berada di bawah garis hijau dan garis hijaunya berada di maksudnya batangnya berada di atas garis hijau dan garis hijaunya berada di atas garis merah, seperti itu. Untuk open posisi, sebenarnya open posisi itu fleksibel. Kalian umumnya itu bisa melakukan open posisi di detik time remaining di atas ini itu di detik 30 ya, atau 31 pada saat pergantian candle. Nah, kalian lihat di sini atau di sini ada titik 00 ya. Kita akan open posisi lagi, contoh open posisi ya. 34, 32, 31 pencet atas. Ya, itu untuk open posisinya. Atau di sininya tadi itu 00, di sini 0031 ya, perlu diingat. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu momen yang agak sangat sudah mulai rentan di teknik lampu merah. Kenapa? Karena dia momennya itu sudah lama, atau sekitar 4 candle momennya naik ke atas, sehingga dia presentasinya akan sedikit menurun ketika kita sudah telat untuk mengikuti alur dari perdagangan momen lampu lalu lintas atau traffic light. Oke, meskipun presentasinya masih sangat tinggi teknik ini, selama syarat-syaratnya seperti batangnya masih di, garis putihnya masih di, dan lain sebagainya itu masih memenuhi yang namanya rules. Oke, kita di tackle. Kita akan open posisi atas lagi. Nah, ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini mungkin banyak sekali yang protes kenapa tekniknya loss ya, karena ya memang di sini momennya telat ya. Oke, momennya sudah telat dan dia di sini sudah menyentuh yang namanya titik resisten ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia sudah mulai menyentuh titik resisten di sini. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu panik ketika kalian sudah melakukan kesalahan analisa di teknik ini, karena kalian bisa saja selama MACD-nya masih belum menukik ke bawah dan batang MACD-nya masih berwarna hijau, serta yang di sini garis hijaunya dia masih lurus ke atas, maka kalian bisa melakukan yang namanya kompensasi satu arah. Oke, kompensasi satu arah. Kita akan siapin. Oke, ternyata kita profit. Baik, sepertinya mungkin itu saja dulu penjelasannya ya. Untuk penjelasan teknik lampu merah, kita akan cari dulu momen yang sell. Agak kurang lengkap kalau kita tidak contohkan momen sell ya. Oke, tidak ada. Jadi ingat, anggap saja kalian ini hanya memahami yang namanya teknik lampu merah. Jadi kalian hanya perlu memperhatikan momen-momen lampu merah atau bersabar. Jangan pernah memaksakan sebuah momen seperti itu. Oke. Nah, ini dia mau open sell tapi nggak jadi ya tadi ya. Oke, mungkin kita tunggu beberapa menit dulu. Kita akan lihat pasar-pasarnya yang bisa kita gunakan dalam perdagangan ya. Oke, GBP USD ini sedang tren turun. Kalau sedang tren-tren seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya teknik follow the trend. Ini beda lagi ya, karena ini teknik saya yaitu lampu merah. Jadi saya akan menjelaskan secara detail di sini. Kita akan tunggu di GBP JPY ya, sepertinya dia akan melakukan yang namanya momen persilangan. Garis hijaunya kita tunggu dulu di bawah garis merah, dan tutup candlenya itu harus berada di bawah garis hijau. Oke. Dan nampaknya dia tidak mau turun ya, marketnya sedang tidak turun. Dan hal seperti ini jangan dipaksakan ya teman-teman ya, karena kita memaksakan hal-hal seperti itulah kita bisa mengalami yang namanya loss atau kekalahan dalam trading, kehilangan uang kita gitu. Jadi intinya harus sabar, atur psikologi kalian, harus tenang, dan perhatikan rules yang penting ya, intinya yang sangat krusial sekali. Bagaimana atau saat kapan kalian harus melakukan perdagangan. Ingat, kalau tidak ada pasar seperti ini, tidak ada pasar yang bisa kalian analisa dengan teknik yang sudah kalian kuasai, maka sebaiknya jangan trading pada saat waktu itu. Atau kalian bisa coba waktu 1 jam atau 2 jam setelahnya, kalian cek lagi, tunggu momennya, dan ya sampai momen itu tiba, barulah kalian memulai perdagangan kalian seperti itu.
Oke, dia masih belum memenuhi syarat ya. Tapi tidak apa-apa, kita sabar dulu, kita akan tunggu syarat-syaratnya. Karena ini adalah video penjelasan ya, jadi sangat disayangkan sekali kalau saya tidak menyontohkan contoh perdagangan turun. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat di sini dia akan menyilang, garis hijaunya akan menyilang ke bawah, yang artinya garis hijaunya akan besar kemungkinannya, ya nggak jadi, besar kemungkinannya untuk berada di bawah garis merah, yang artinya untuk sinyal kita agar melakukan open perdagangan sell. Ya, masih belum ternyata. Dan perlu diingat, ini adalah salah satu contoh yang namanya candle doji atau banyak shadow-nya ya. Banyak batang-batang lurus seperti ini. Itu adalah candle yang banyak shadow atau bayangannya, atau ya banyak garis-garisnya seperti itu. Dan ini adalah salah satu perdagangan yang sangat pasar yang tidak dianjurkan sekali untuk melakukan perdagangan, karena dia seperti tadi tidak bisa ditebak, susah untuk dianalisa ya. Jadi intinya harus di momen yang sangat pasti sekali kalian harus mau melakukan perdagangan, dan nampaknya kita tidak bisa mencontohkan contoh perdagangan turun ya pada video kali ini. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Saya harapkan semuanya bisa memahami, dan intinya tenangin diri dulu, kalian harus bisa konsen dan ya, kalian harus menunggu momen-momen pasti. Kalian harus memperhatikan rules yang telah diberikan, dan jangan lupa pelajari materi-materi edukasi lainnya agar bisa menambah wawasan kalian seperti candle abnormal, candle doji, dan lain sebagainya. Oke? Baik, mungkin sampai sini saja dulu video kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Saya harap penjelasan bisa bermanfaat, dan salam profit untuk semuanya. Saya Sarjana Trading undur diri. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya sehat dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya pada hari ini. Baik, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sekali, saya sudah istilahnya diberikan kesempatan untuk mempunyai waktu luang agar bisa membikinkan video ini untuk teman-teman VIP semuanya, seluruhnya ya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan teknik saya, yakni teknik lampu lalu lintas atau teknik lampu merah ataupun lampu hijau, apapun itu, yang penting ya traffic light apapun itu. Intinya yang lampu merah kuning hijau itu, yang garis merah kuning hijau itu. Baik, banyak sekali mungkin dari kalian ada yang baru pemula di binomo ini, ada juga yang sudah profesional dan istilahnya ya levelnya lebih tinggi dari amatir lah, gabung di grup VIP saya gitu. Oke, jadi langsung saja, cukup pembukaannya, saya tidak ingin terlalu membuang banyak waktu, dan ya mari kita simak penjelasannya. Baik, bagi kalian yang pertama kali untuk menggunakan binomo ini, kalian pasti akan tampilannya seperti ini ya, khususnya mode desktop. Hal yang pertama kalian lakukan pertama-tama adalah ubah dulu grafiknya menjadi sebuah grafik candle, atau lilin ya. Bisa di sini kalian lihat, di sini buka candle. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian ubah time frame-nya itu menjadi 1 menit ya, karena 1 menit ini sangat ideal sekali bentuk-bentuk candle-nya itu untuk kita analisa seperti itu, karena teknik lampu merah ini juga analisanya adalah menitan, atau 1 menit, 2 menit, 3 menit itu adalah analisa dari teknik lampu merah ini, atau lampu hijau atau lampu lalu lintas ini. Baik, kalau sudah seperti ini, sekarang apa yang harus dilakukan? Banyak sekali teman-teman yang masih bingung bagaimana cara masang indikatornya. Nah, kalau kalian lihat di dokumen itu ada beberapa indikator, garis merah, garis hijau, garis kuning, dan MACD. Baik, pertama-tama kita akan ke sini ya, ke option indikator dulu. Kita akan masuk di sini. Kita akan pilih yang namanya moving average, atau kalau kalian bahasa Indonesia itu namanya di sini akan menjadi pergerakan rata-rata. Ya. Jadi yang harus kalian lakukan, ini tidak perlu diubah. Kemudian yang ini juga tidak perlu diubah. Di sini period atau periodenya itu bisa diubah menjadi periode 7 ya. Kemudian
tipenya itu menjadi Wallace Wilder. Oke, Wallace Wilder ya, mungkin agak berbeda dengan di dokumen, tapi di penjelasan kali ini kita akan upgrade lagi garisnya menjadi Wallace Wilder. Jadi sebagai catatan, semua garisnya itu berubah menjadi tipe Wallace Wilder, dan ini diganti warnanya menjadi warna hijau. Kemudian di apply, oke, dia udah muncul. Kemudian kita tambahkan lagi moving average, pergerakan rata-rata ya, pelan-pelan nih. Tidak perlu diubah, offsetnya tidak perlu diubah, periodnya kita ubah menjadi 20 ya. 20 kemudian berubah menjadi Wallace Wilder lagi. Dan ini warnanya adalah merah, udah betul ya. Warnanya merah, oke. Kemudian kita akan pasang moving average lagi dengan periode 60 menggunakan tipe Wallace Wilder lagi dengan warna kuning. Oke. Iya, dan sudah lengkap di sini. Ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pendukungnya. Kalian mungkin bisa saja tambahkan di sini Bollinger Band tipe 20 atau apapun itu, namun simpelnya seperti ini ya. Jadi kemudian kita pilih MACD, dan MACD-nya ini standar, tidak perlu diubah, dan langsung pilih apply aja gitu atau di setting. Dan ya, kita sudah selesai. Kita tutup indikatornya, lalu boom, sudah dalam bentuk perlengkapan perang kita ya dalam teknik lampu lalu lintas. Kemudian banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya agar ini indikatornya MACD-nya ini bisa kelihatan dengan lebih jelas ya. Kalian bisa saja ke sini, itu bisa digeser ke atas, itu kalian bisa atur ke atas, ke bawah, ke atur. Yang penting ya senyamannya kalian ya. Nah, dan sekarang kita sudah sudah siap tempur. Oke. Baik, sembari kita menjelaskan, saya akan membuka beberapa perdagangan dulu di sini. Maksud saya beberapa pasar. Baik, jika kalian nonton video ini, otomatis kalian pasti sudah membaca dokumennya, yang mana lampu hijau, lampu kuning ini, dan lampu merah ini adalah tanda-tanda ada memiliki artinya masing-masing. Seperti lampu hijau, itu dia akan punya isyarat untuk kita melakukan eksekusi open posisi. Lampu kuning adalah peringatan, hati-hati dia akan balik arah, dan lampu merah adalah kita dilarang open posisi. Jadi intinya pada saat jangan catatan ini, kita akan mencari pasar pada saat apa kita akan melakukan open buy ya. Jadi seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu pasar yang bisa kita lakukan open buy di sini ya. Nah, jadi di sini dia garis hijaunya, itu lampu hijaunya, dia berada di atas garis merah, yang artinya boleh posisi open posisi buy atau atas ya. Ingat ya, di sini momennya. Momen-momen keakuratan lampu merah itu ada di sini ya. Meskipun di sini, karena di sini sedang terjadi sideways, jadi momennya di sini ya. Jadi kan di sini terlihat di sini dia terlihat yang namanya persilangan, dan garis hijaunya sudah menyilang atas, dan candle-nya itu di akhir yang ini, candle yang ini, dia tutup posisi di atas garis hijau, yang garis hijaunya berada di bawah garis di atas garis merah, yang artinya kita boleh melakukan open posisi perdagangan atas ya. Perlu diingat, dalam teknik ini bisa saja mengalami yang namanya momen reversal atau pembalikan di sini ya, kalau pasarnya normal. Jadi sehingga di sana itu dia kan sudah melewati yang namanya garis kuning, yang artinya peringatan dia akan reversal ya. Tapi berbeda dengan kasus di pasar ini, itu dia sedang memiliki tren naik yang kuat, sehingga jangan melawan tren ya, seperti itu. Perlu diingat, ada beberapa rules yang harus diikuti dalam teknik lampu merah atau lampu lalu lintas ini, yakni momen-momennya itu akan akurat sekali di 1 hingga 3 candle di sini ya, yang ini. Nah, oke. Kita akan pelan-pelan lagi. Nah, oke. Syarat yang kedua adalah pada saat, nah ini anggap aja pasarnya ini tadi ya, kita menjelaskan pelan-pelan ini, bukan dengan open posisi ya. Tunggu dulu, soalnya pasarnya agak kurang pas nih kita untuk menjelaskannya ya. Nah, sekarang pasarnya sedang tidak
terlalu. Nah, ini buruk ya, pasarnya sedang buruk karena dia banyak doji di sini. Oke, kita kembali ke CryptoADX. Kita akan jelaskan yang ini tadi Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu momen lampu merah atau lampu lalu lintas, dan bisa kalian lihat di sini EDMACD-nya itu batangnya yang warna hijau ini itu lebih besar daripada sebelumnya ya. Besar daripada sebelumnya dan berwarna sama, yang artinya dia akan sangat kuat sekali, kemungkinannya pasti akan naik gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya di sini garis putih MACD-nya dia akan lurus ke atas tanpa ada tanda lekukan sedikit pun, yang artinya pada saat open posisi dia pasti akan memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk melakukan perdagangan naik ya, jadi ingat batangnya harus lebih besar MACD-nya sini, yang ini ya, jangan yang ini karena kebetulan sekali pasarnya sedang tidak ada. Jadi yang ini itu harus lebih besar daripada sebelumnya, dan garis putih di MACD-nya ini itu harus lurus menjunjung tinggi ke atas ya. Nah, kalau seperti ini beda kasusnya, dia sudah mulai menukik ke bawah ya, yang ini ya. Jadi ya memang ini bukan teknik garis merah, tapi ini adalah contoh garis putih MACD yang tidak memenuhi syarat lampu merah. Kenapa? Karena dia agak menukik ke bawah atau melengkung ke bawah seperti itu. Oke, sampai di sini saya harap kalian paham dulu. Saya pengen jelasin dengan open posisi sebenarnya lebih enak harusnya ya. Coba kita lihat pasar yang lain lagi. Oke. Sedang tidak ada pasar yang bagus untuk dilakukan perdagangan. Nah, seperti ini sebenarnya telat ya. Kita ada momennya di sini. Ini adalah salah satu contoh perdagangan sell. Nah, ini adalah satu contoh perdagangan sell. Ya. Kenapa sell? Karena garis hijaunya itu berada di bawah garis merah ya. Di sini. Nah, jadi momennya ada di sini, dan candlenya itu berhenti di bawah garis hijau, yang artinya kita boleh melakukan perdagangan turun ya. Bisa kalian lihat momennya di sini DMACD-nya ya. Syaratnya sama seperti kebalikan dari yang open buy tadi. Kalian lihat di sini. Nah, ini sama ya, sejajar ya dia ya momennya. Kalian lihat di sini, ini batang merah MACD-nya itu lebih besar daripada sebelumnya ya, yang artinya dia akan pasti kuat turun, dan jika kita open sell di sini dia pasti akan profit. Paling mentok dia akan kompensasi level 1 seperti di sini. Nah, jadi garis putih MACD-nya ini juga akan menukik ke bawah seperti itu, dan dia pasti akan kuat untuk melakukan perdagangan turun. Nah, oke, sampai sana mungkin kurang lebih saja. Saya harap kalian semuanya paham untuk melakukan perdagangan. Kemudian, kenapa dia di sini sudah ada reversal padahal dia sudah berada di bawah garis hijau? Karena ini dia sudah melewati yang namanya garis kuning atau garis hati-hati. Nah, di sini batang merah yang ini dia sudah melewati batas hati-hati ya, atau kewaspadaan kita, peringatan lah ibaratnya ya, di lampu garis merah ini, yang artinya dia bisa saja sudah melakukan reversal, atau ketika dia sudah menyentuh garis kuning ini, sebaiknya kita untuk lebih memperhatikan lagi momen-momen dan rules-nya, karena dia bisa kemungkinan lebih besar akan menuju perdagangannya akan mengalami reversal seperti ini atau momen pembalikan. Nah, oke. Ya, saya harap kalian sampai di sini paham dulu. Mohon maaf sepertinya tidak bisa kita contohkan ya, tapi kita akan coba contohkan. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu momennya garis merah bisa kalian lihat di sini. Kemudian garis yang naiknya ada di sini. Sebenarnya banyak sih kalau untuk momen garis merah ini ya. Tergantung kitanya aja, harus sabar dan
benar-benar mematuhi rules yang telah saya berikan di dalam grup VIP. Oke, itu adalah tren naik. Nah, ini tadi momennya di sini ya. Momennya ada di sini. Nah, momennya meskipun sideways dia masih punya kemungkinan untuk bisa profit ya. Jadi sebenarnya teknik ini sangat akurat sekali jika kalian benar-benar sabar menunggu momennya. Kemudian untuk momen sell-nya terjadi di sini. Nah, jadi ingat dia harus momen-momen awal ya di teknik garis merah ini, teknik lampu merah ini. Dia harus momen-momen awal, yang artinya kalau telat 1 atau 2, 3 candle dia bisa saja sudah mengalami yang namanya reversal. Oke. Saya harap kalian paham untuk penjelasannya pada video kali ini. Soalnya ya kebetulan sayang sekali sekarang tidak ada contoh pasar yang bisa kita contohkan ya. Saya akan cek lagi. Nah, iya sepertinya. Nah, ini adalah salah satu momen teknik garis merah. Kita akan open posisi buy. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini adalah salah satu contoh teknik garis merah. Kenapa teman-teman? Mungkin kalian bisa lihat garis hijaunya sudah berada di atas garis merah ya. Garis hijaunya sudah berada di atas garis merah dan candlenya ini dia berhenti di atas garis hijau yang berada di atas garis merah ya. Itu rules pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, batang di bawah MACD-nya itu dia lebih besar daripada sebelumnya, yang artinya dia akan punya kemungkinan naik. Rules yang ketiga, garis putih MACD itu lurus menukik ke atas ya, sehingga sangat besar sekali kemungkinannya dia pasti akan naik. Oke, sebentar kita akan open posisi atas lagi. Nah, dan ini kenapa saya bisa open posisi atas? Perlu diingat teman-teman, kalau sudah momen lampu merah ini, dia pasti akan mempunyai yang namanya pembentukan momen yang sangat kuat sekali, minimal 1 hingga 3 candle ya. Kalaupun ini loss, kita bisa lihat kita bisa melakukan yang namanya kompensasi satu arah. Ya, oke. Nah, seperti ini saya terlalu terburu-buru kena open posisi atas. Kenapa tadi saya di sini melihat dia sedang lurus menukik ke atas, padahal di sini kesalahannya adalah dia sudah mulai menukik ke bawah ya, yang artinya sebenarnya rulesnya tidak terpenuhi namun tetap masih kuat untuk bisa naik ya. Nah, oke, agak bermasalah nampaknya jaringannya kali ini ya. Kita harus siapin kompensasi dulu. Nah, bisa kena di sini batang MACD-nya itu lebih besar daripada sebelumnya. Dan garis putihnya ini dia menukik ke atas tanpa ada lekukan sedikit pun ya. Jadi itu adalah merupakan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Batangnya sudah berada di bawah garis hijau dan garis hijaunya berada di batangnya berada di atas garis hijau dan garis hijaunya berada di atas garis merah, seperti itu. Untuk open posisi, sebenarnya open posisi itu fleksibel. Kalian umumnya bisa melakukan open posisi di detik time remaining di atas ini itu di detik 30 ya, atau 31 pada saat pergantian candle. Nah, kalian lihat di sini atau di sini ada titik 00 ya. Kita akan open posisi lagi. Contoh open posisi ya, 34, 32, 31 pencet atas. Ya, itu untuk open posisinya. Atau di sininya tadi itu 00, di sini 0031 ya, perlu diingat. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu momen yang agak sangat sudah mulai rentan di teknik lampu merah. Kenapa? Karena dia momennya itu sudah lama, atau sekitar 4 candle momennya naik ke atas, sehingga dia presentasinya akan sedikit menurun ketika kita sudah telat untuk mengikuti alur dari perdagangan momen lampu lalu lintas atau traffic light. Oke, meskipun presentasinya masih sangat tinggi teknik ini, selama syarat-syaratnya seperti batang MACD, garis putih MACD, dan lain sebagainya itu
masih memenuhi yang namanya rules. Oke, kita di tackle. Kita akan open posisi atas lagi. Nah, ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini mungkin banyak sekali yang protes kenapa tekniknya loss ya, karena ya memang di sini momennya telat ya. Oke, momennya sudah telat dan dia di sini sudah menyentuh yang namanya titik resisten ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia sudah mulai menyentuh titik resisten di sini. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu panik ketika kalian sudah melakukan kesalahan analisa di teknik ini, karena kalian bisa saja selama MACD-nya masih belum menukik ke bawah dan batang MACD-nya masih berwarna hijau, serta yang di sini garis hijaunya dia masih lurus ke atas, maka kalian bisa melakukan yang namanya kompensasi satu arah. Oke, kompensasi satu arah kita akan siapin. Oke, ternyata kita profit. Baik, sepertinya mungkin itu saja dulu penjelasannya ya. Untuk penjelasan teknik lampu merah, kita akan cari dulu momen yang sell. Agak kurang lengkap kalau kita tidak contohkan momen sell ya. Oke, tidak ada. Jadi ingat, anggap saja kalian ini hanya memahami yang namanya teknik lampu merah. Jadi kalian hanya perlu memperhatikan momen-momen lampu merah atau bersabar. Jangan pernah memaksakan sebuah momen seperti itu. Oke. Nah, ini dia mau open sell tapi nggak jadi ya tadi ya. Oke, mungkin kita tunggu beberapa menit dulu. Kita akan lihat pasar-pasarnya yang bisa kita gunakan dalam perdagangan ya. Oke, GBP USD ini sedang tren turun. Kalau sedang tren-tren seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya teknik follow the trend. Ini beda lagi ya, karena ini teknik saya yaitu lampu merah. Jadi saya akan menjelaskan secara detail di sini. Kita akan tunggu di GBP JPY ya, sepertinya dia akan melakukan yang namanya momen persilangan. Garis hijaunya kita tunggu dulu di bawah garis merah, dan tutup candlenya itu harus berada di bawah garis hijau. Oke. Dan nampaknya dia tidak mau turun ya, marketnya sedang tidak turun. Dan hal seperti ini jangan dipaksakan ya teman-teman ya, karena kita memaksakan hal-hal seperti itulah kita bisa mengalami yang namanya loss atau kekalahan dalam trading, kehilangan uang kita gitu. Jadi intinya harus sabar, atur psikologi kalian, harus tenang, dan perhatikan rules yang penting ya, intinya yang sangat krusial sekali. Bagaimana atau saat kapan kalian harus melakukan perdagangan. Ingat, kalau tidak ada pasar seperti ini, tidak ada pasar yang bisa kalian analisa dengan teknik yang sudah kalian kuasai, maka sebaiknya jangan trading pada saat waktu itu. Atau kalian bisa coba waktu 1 jam atau 2 jam setelahnya, kalian cek lagi, tunggu momennya, dan ya sampai momen itu tiba barulah kalian memulai perdagangan kalian seperti itu. Oke, dia masih belum memenuhi syarat ya, tapi tidak apa-apa, kita sabar dulu, kita akan tunggu syarat-syaratnya. Karena ini adalah video penjelasan ya, jadi sangat disayangkan sekali kalau saya tidak menyontohkan contoh perdagangan turun. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat di sini dia akan menyilang, garis hijaunya akan menyilang ke bawah, yang artinya garis hijaunya akan besar kemungkinannya nggak jadi, besar kemungkinannya untuk berada di bawah garis merah, yang artinya untuk sinyal kita agar melakukan open perdagangan sell. Ya, masih belum ternyata. Dan perlu diingat, ini adalah salah satu contoh yang namanya candle doji atau banyak shadow-nya ya, banyak batang-batang lurus seperti ini. Itu adalah candle yang banyak shadow atau bayangannya, atau ya banyak garis-garisnya seperti itu. Dan ini adalah salah satu perdagangan yang sangat pasar yang tidak dianjurkan sekali untuk melakukan perdagangan, karena dia seperti tadi tidak bisa ditebak, susah untuk dianalisa ya. Jadi intinya harus di momen yang sangat pasti sekali kalian harus melakukan perdagangan, dan nampaknya kita tidak bisa mencontohkan contoh perdagangan turun ya pada video kali ini. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Saya harap kalian semuanya bisa memahami, dan intinya tenangin diri dulu, kalian harus bisa konsen dan
Dan ya, kalian harus menunggu momen-momen pasti, kalian harus memperhatikan rules yang telah diberikan, dan jangan lupa pelajari materi-materi edukasi lainnya agar bisa menambah wawasan kalian seperti candle abnormal, candle doji, dan lain sebagainya. Oke? Baik, mungkin sampai sini saja dulu video kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah menonton, saya harap penjelasan bisa bermanfaat. Dan salam profit untuk semuanya. Saya Sarjana Trading undur diri.